Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah Alia Rizka Malinda dari kelas manajemen 25A dengan NPM 254111149. Di sini saya akan membuat tugas video pendidikan agama Islam mengenai ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami, yaitu cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Adapun tujuan-tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam yang pertama adalah meningkatkan ekonomi lebih makmur, yang kedua menciptakan ekonomi yang adil dan merata, yang ketiga mewujudkan perekonomian yang stabil, yang keempat mewujudkan perekonomian yang serasi, yang kelima mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, dan yang terakhir menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Selanjutnya, prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam antara lain yaitu tauhid, keadilan, kenabian, yaitu sidik atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, fatonah, cerdas, dan tabligh menyampaikan. Dan yang terakhir, prinsip dasar ekonomi Islam yaitu ma'ad atau hasil. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia yaitu Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT, yaitu Baitul Ma'ad wal Tami, dan Pasar Modal Syariah. Nah, apa sih pengertian bank syariah? Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun 5 prinsip syariah. Yang pertama yaitu prinsip bagi hasil atau mudharabah, yang kedua prinsip penyertaan modal atau musyarakah, yang ketiga prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, yang keempat pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, dan yang kelima adalah prinsip pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa itikna. Selanjutnya adalah peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lalu adapun fungsi bank syariah. Yang pertama yaitu manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Fungsi yang kedua yaitu jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Fungsi yang ketiga adalah investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewanya atau leasing, musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengandalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi atau memperdagangkan saham yang diperjualbelikan. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana card atau pinjaman kebajikan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang terakhir adalah prinsip pasar modal syariah. Yang pertama ada pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua, uang.
adalah alat bantu pertukaran nilai. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten. Yang keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan atau maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Dan yang terakhir adalah investor, emiten maupun bursa. Dan yang terakhir, investor, emiten maupun bursa atau self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ekonomi Islam. Sebelumnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.